Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nadifa Rahma dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep ibadah dalam Islam untuk memenuhi ujian tengah semester Akidah Islam Kemuhammadiyahan. Definisi ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti menundukkan diri, tunduk, taat, dan melakukan pengabdian. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepadanya dan melakukan perkara-perkara yang disyariatkan dan dicintainya. Setiap manusia yang hidup di atas bumi ini mempunyai tujuan dan matlamat yang jelas mengabdikan dirinya kepada Allah yang Maha Esa melalui ibadah. Dasar hukum ibadah itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56-57 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ma uridu minhum mir rizki, wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Selanjutnya terdapat macam-macam ibadah. Ibadah itu tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ibadah mahdah. Ibadah mahdah berarti peribadatan yang telah ditetapkan tata cara serta aturan-aturan yang meliputi syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang dimakruhkan serta membatalkan. Contoh dari ibadah mahdah itu sendiri adalah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah lain yang telah ditetapkan hukum syara'nya. Jadi ibadah mahdah itu termasuk ibadah yang wajib dilaksanakan. Yang kedua itu ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah berarti ibadah dalam pengertian yang luas, karena tidak ditentukan tata cara atau aturannya secara baku sebagaimana ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang sunnah dilakukannya. Contohnya itu seperti silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama itu niat lillahi ta'ala terdapat Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-5. Yang kedua ikhlas Quran Surat Al-Bayyinah ayat 98. Yang ketiga, tidak menggunakan perantara atau wasilah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan selanjutnya tidak berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Arti penting ibadah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Al-Khaliq. Ibadah adalah upaya manusia untuk memuaskan dahaga spiritualnya dengan jalan yang benar. Ibadah adalah jalan menuju kebebasan karena tidak terikat dengan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah ujian kecintaan dan kepatuhan ibadah. Ibadah adalah upaya mencari karunia Allah berupa pahala dan terlepas dari murkanya.
Yang terakhir, ibadah mengarahkan kepada pengabdiannya yang lebih baik. Ibadah sendiri itu memiliki hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama itu, akidah adalah sebagai bentuk kebenaran terhadap keyakinan kita. Sedangkan ibadah adalah sebagai realisme dan implementasi keyakinan hamba, dan akhlak adalah buah dari seorang hamba. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang konsep ibadah dalam Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang toharoh dalam Islam. Toharoh sendiri dari segi bahasa artinya bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hisi dapat diindra maupun yang bersifat manawi abstrak. Sedangkan menurut Syaro, toharo adalah menghilangkan hadas dan najis. Toharo juga seringkali diartikan bersuci. Ada dua hal yang menjadi objek toharo, yaitu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar dan najis. Islam menempatkan masalah toharo sebagai sesuatu masalah yang penting yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama karena toharo menjadi syarat sahnya ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat. Jika sholat tidak dibangun atas dasar toharo, bersih dari hadas dan najis, maka sholat dianggap tidak sah, yang konsekuensinya itu adalah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kenyataan bahwa masalah kebersihan menjadi syarat sahnya sholat, menjadi syarat sahnya sebuah ibadah, menunjukkan bahwa Islam menyerukan agar umat Islam ini hidup bersih dan jauh dari segala hal yang kotor dan najis. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam menjadi umat yang sehat, baik sehat badan maupun sehat lingkungan. Selanjutnya terdapat macam-macam toharoh. Yang pertama itu toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah adalah bersuci rohani. Berarti kita perlu membersihkan diri dari segala penyakit seperti iri, dengki, ria, dan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Yang kedua ada toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah berarti bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, segala jenis kotoran, dan juga hadas kecil maupun besar. Selanjutnya ada tata cara melakukan toharoh. Yang pertama itu adalah mandi. Mandi wajib merupakan menjadi syarat murni untuk bersuci. Meski terlihat bersih, bukan berarti setelah mandi kita sudah suci. Adapun cara melakukan salat mandi wajib, yaitu dengan cara mengalirkan air ke sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya yaitu berwudu. Toharo dengan berwudu dimaksudkan untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Sebagaimana yang diketahui, syarat sah menunaikan sholat adalah melakukan wudu. Dan yang ketiga adalah tayamum. Tayamum biasanya digunakan untuk orang yang tidak bisa melakukan wudu atau mandi wajib. Misalnya seperti tidak ada air atau sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berwudu atau mandi wajib. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, maupun pakaian. Selanjutnya, ada alat-alat toharoh. Yang pertama itu air. Mengutip dari buku fikih toharoh, air yang bisa digunakan untuk toharoh adalah air suci yang mensucikan, yaitu air mutlak adalah air murni yang belum tercampuri oleh suatu najis. Berdasarkan ayat dan hadis, ada beberapa jenis air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air es, dan air embun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, atau baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Yang kedua, yaitu ada debu. Jika seorang muslim hendak bersuci, namun ia tidak bisa menemukan air, maka diperbolehkan baginya untuk taharah menggunakan debu yang suci. Bersuci dengan debu ini dalam Islam disebut juga dengan istilah tayamum. Dan yang ketiga itu adalah batu.
Dalam Islam, benda ini dikhususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Selain air dan debu, alat toharoh selanjutnya adalah benda yang dapat menyerap kotoran. Benda yang dimaksud dalam hal ini antaranya itu bisa berupa batu, tisu, kayu, dan sejenisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.